Kenapa orang Kanekes menyembah Archanomas? Orang Kanekes akan menjawab, kenapa umat Islam juga menyembah batu Ka'bah di Mekah? Kalau dijawab, itu kan arah kiblat. Mereka akan menjawab lagi sambil tersenyum. Archanomas juga sama, cuma ciri saja. Sudahlah, sama saja. Kalian menyembah Muhammad, kami menyembah Adam. Kalian Sunda Tiri dan kami Sunda Wiwitan. Sebelum terburu-buru menyebut bahwa orang Sunda dahulu adalah animisme atau menyembah roh leluhur, mari kita bahas dari mana sebenarnya asal-usul orang Sunda. Penelitian tentang asal-usul penduduk Indonesia mulai dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Profesor Kern melalui ilmu bahasa dalam tahun 1889 dengan cara membandingkan 30 patah kata benda, yakni hewan dan tumbuhan, ditambah 2 kata untuk besi dan kapal, yang terdapat dalam 113 bahasa daerah. Dari hasil penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa tempat asal Melayu Polynesia termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Itu dahulu mungkin sekali termasuk daerah Champa, Cochin, Cina, Kamboja, dan daerah-daerah di sekitarnya sepanjang pantai. Teori Kern masih didukung oleh temuan-temuannya serta penelitian arkeologis, karena logam peninggalan masa praaksara yang ditemukan di wilayah barat kepulauan Indonesia semakin ke utara, semakin mendekati daratan Asia Tenggara. Pembuatannya semakin kasar dengan model dan bahan yang serupa. Migrasi orang-orang dari benua utara ke Dwipantara atau Nusantara terus berlangsung hingga tahun 100 sebelum Tarik Saka. Penelitian lebih lanjut oleh Profesor Slamet Mulyana melalui bahasa menghasilkan daerah asal nenek moyang bangsa Indonesia yang lebih luas dan lebih menyebar ke arah barat daripada dugaan Kern. Ternyata wilayah Burma dan daerah Bukit Asam di perbatasan India termasuk pula ke dalam lingkungan tempat asal nenek moyang bangsa Indonesia. Kaum pendatang baru yang tiba di Pulau Jawa antara tahun 300 sampai 100 sebelum Saka telah memiliki ilmu yang tinggi. Mereka telah mengetahui cara memperdagangkan serba aneka barang. Kaum pendatang ini berasal dari Yawana, Champa, Syangka, dan daerah-daerah sebelah timur Gaudi atau Benggala. Mereka datang menyebar ke ujung Mendini atau Semenanjung Malaysia, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kuto Lingga, Guo, Makassar, dan pulau-pulau lain di belahan timur Nusantara termasuk Nusa Bali. Mereka tiba di sini kira-kira 20.000 tahun sebelum Tarik Saka. Selanjutnya, mengenai agama yang dianut oleh masyarakat Jawa Barat pada masa itu, berdasarkan hasil penelitian Pangeran Wangsakarta Cirebon, yang dijelaskan yang dipuja penduduk waktu itu bermacam-macam, tetapi yang terutama ialah arwah leluhur. Mereka memohon kepada arwah yang dipujanya dengan doa pujaan lengkap, dengan tata upacara dan sembahyang serta sesajen. Dalam awal Tarik Saka, datang orang-orang dari barat, yaitu dari negeri Singa atau Sri Lanka, Saliwana, dan Benggala di bumi Batara Warsya atau India. Mereka tiba di Pulau Jawa dengan perahu. Mula-mula mereka menuju ke Jawa Timur, lalu ke Jawa Barat karena kegiatan perdagangannya dengan penduduk di sini. Pribumi di sini atau Jawa Barat asal-usulnya juga orang-orang pendatang dari kawasan benua utara yang leluhurnya tiba di sini beberapa ratus tahun lebih dulu. Mereka yang datang ke Pulau Jawa, khususnya ke Jawa Barat, bukan hanya berasal dari Buana Utara, tetapi juga ada yang berasal dari arah barat. Mereka yang datang dari arah barat, selain berdagang, khususnya yang berasal dari India, juga menyebarkan agama Hindu. Para pendatang dari India itu ada yang mengajarkan agama yang dianutnya dan menyiarkannya kepada penduduk di desa-desa. Mereka mengajarkan pujaannya yang disebut Dewa Iswara, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Siwa. Mereka yang datang dari India tentu bukan orang biasa, tetapi berasal dari kalangan bangsawan yang memahami ajaran agama Hindu. Kebanyakan di antara pendatang itu berasal dari keluarga Chalan Kayana dan Palawa di bumi India. Dari keluarga inilah yang paling banyak membawa perahu besar kecil di bawah pimpinan Dewa Warman. Dari keluarga Palawa, mereka itu datang di Jawa Barat pertama kali untuk tujuan berdagang. Selanjutnya mereka selalu datang di sini dan kembali ke negerinya membawa rempah-rempah. Di sini Sang Dewa Warman telah bersahabat dengan penduduk pesisir Jawa Barat, Nusa Api atau Krakatau, dan pesisir selatan Pulau Sumatera. Dalam hal ini, Dewa Warman pun bertindak sebagai duta Maharaja Palawa. Ketika sang penghulu Akitirem wafat, Sang Dewa Warman terpilih sebagai penggantinya sekaligus menantu beliau. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang bernapaskan Nusantara mulai bergeser ke sistem pemerintahan yang bernapaskan Hindu, sebab Sang Dewa Warman mengembangkan pemukiman Pulasari yang didirikan oleh sang penghulu Akitirem.
menjadi kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat yang disebut Salaka Nagara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 130 Masehi atau abad kedua Masehi. Salaka Nagara diperintah oleh dinasti Dawawarman hingga dinasti ke-8. Selanjutnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kerajaan bercorak Hindu ini diteruskan oleh Tarumanegara yang didirikan pada tahun 358 Masehi dan diperintah oleh 12 raja, dengan raja terakhirnya adalah Maharaja Linggawarman. Setelah pemerintahan Maharaja Linggawarman, kerajaan terpecah menjadi dua bagian. Dari Sungai Citarum ke barat disebut Kerajaan Sunda, dengan ibu kota di Pakuan, Bogor, diperintah oleh Maharaja Tarusbawa. Dari Sungai Citarum ke timur disebut Kerajaan Galuh, dengan ibu kota di Karangkamulian, Ciamis, diperintah oleh Prabu Pretikan Dayun, batas antara Sunda dan Galuh. Mengenai agama Hindu, tentang pemelukan agama Hindu itu, baik Wangsakerta pada tahun 1677 maupun Piet 1905 menjelaskan bahwa hal itu hanya berlaku dalam lingkungan keraton para pejabat. Rakyat banyak tetap setia kepada ajaran leluhurnya, yaitu pemujaan roh nenek moyang atau Pitara Puja. Agama Hindu bertopang pada dua jalan atau marga, yaitu jalan bakti atau bakti marga dan jalan pengetahuan atau jenana marga. Gelora bakti yang biasanya diwujudkan dalam berbagai bentuk upacara, rupa-rupanya mulai memudar bersamaan dengan terpecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh. Kebiasaan memuja arwah leluhur telah dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat sejak zaman yang sangat lampau, sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pitara Puja ini tentunya juga dibawa oleh leluhur mereka dari negara asalnya dan masih dianut hingga mereka menetap di Jawa Barat. Mengenai negeri leluhur, masyarakat Jawa Barat, Pangeran Wangsakarta Cirebon menjelaskan, mereka berasal dari Yawana, lalu menyebar ke semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Pulau Jawa. Di mana sebenarnya Wana itu? Ini yang perlu ditelusuri lebih dalam, karena Kern dan Slamet Mulyana tidak pernah menyebutkan Yawana dalam menentukan tempat asal leluhur bangsa Nusantara. Ketika melihat The Human World Atlas terbitan Time USA tahun 1980, pada halaman 81 ada peta yang menunjukkan Burma atau Myanmar, Thailand, Indonesia, Cina, dan Malaysia. Di sebelah utaranya, di daratan Cina Selatan, tepatnya di Provinsi Kunming, Yunnan, ada sebuah wilayah yang pada peta itu disebutkan Yuanmo, tidak jauh dari Sungai Yuan atau Yuanse, yang bermuara di pesisir kota Ninh Binh, Vietnam bagian utara. Sebutan Yuanmo dalam pelafalan lidah Cina bisa jadi merupakan sebutan asalnya Yawana, karena negeri Taruma, Kalingga, Dewa Dwipa dalam naskah Cina juga ditulis To, Lo, Mo, Ho, Ling, dan Ye, Tiao. Begitu juga Yuan, bisa jadi ditulis sebenarnya sebagai Yuan atau Yuana. Dengan penjelasan ini bukan berarti orang Sunda berasal dari Cina, karena bangsa Cina asli adalah keturunan manusia purba Peking, sehingga rasanya berbeda dengan orang Yawana. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat keturunan bangsa Yawana yang tersebar menjadi bangsa Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Polinesia atau Hawaii, dan Indonesia termasuk Jawa Barat. Ras mereka sangat berbeda dengan ras Cina keturunan manusia purba Peking. Dengan penjelasan seperti itu, tidak mengherankan jika seni Tarawangsa dari Cibalong, Tasikmalaya, dan Rancakalong, Sumedang serupa dengan tari Tarawangsa yang masih hidup di masyarakat tradisional Vietnam. Begitu pula dengan makanan pokoknya, sama yaitu nasi. Artinya orang dari negeri Yawana sejak dulu sudah menanam padi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Apa hubungan antara Pitara Puja bangsa Yawana dengan agama Hyang? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan agama Hyang? Dana Sasmita pernah membahas tentang kahyangan dalam majalah Baranang Siang nomor 2 tahun 1964. Setelah dibandingkan dengan kata Po Yang atau Campa, Tempayang atau Tempat Yang dalam bahasa Dayak, serta kata kahyangan Hyang, Hyang, Yang, Kihyang, Tihyang, dan Rahyang dalam bahasa Sunda, istilah Hyang menunjukkan sebutan untuk sesuatu yang dianggap suci. Dana Sasmita menegaskan bahwa sebutan Hyang bukan berasal dari bahasa agama Hindu India, melainkan benar-benar sebutan dari Nusantara, sebab yang sejajar dengan sebutan Hyang dalam agama Hindu adalah Deva atau Dewa. Dalam naskah Siksa Kandang Karesian 1581 Masehi lebih jelas lagi bahwa orang Sunda menempatkan para dewa-dewa Hindu India di bawah Hyang.
Sasakala Batara Jagat, bahasa mengungkapkan Winiskala, artinya Brahma, Wisnu, Iswara, Mahadewa, Siwa bakti kepada Batara. Semoga para dewata semua bakti kepada Batara Seda Niskala. Meskipun agama Hindu pernah mempengaruhi sistem pemerintahan di Jawa Barat pada masa Salakanagara dan Tarumanagara, namun pada periode kerajaan Sunda, Galuh, dan Pajajaran, unsur-unsur Hindu telah memudar, digantikan oleh agama leluhur Nusantara, yakni agama Hyang. Hal ini bisa jadi sebagaimana yang dijelaskan dalam naskah kuno Siksakan Karasian yang mungkin merupakan penegasan kembalinya orang Sunda kepada agama lama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama orang Sunda pada masa itu mungkin sejak masa Pitara Puja yang menjadi penyembahan utamanya adalah Hyang Seda Niskala atau yang maha sempurna atau yang maha gaib. Jadi itu bukanlah politeisme seperti Hindu tetapi monoteisme atau bertujuan satu. Hingga hari ini, orang Kanekes atau Baduy mengakui bahwa ajaran yang mereka anut disebut ajaran Sunda Wiwitan, yang artinya agama Sunda yang pertama. Orang Kanekes atau Baduy menyebut agama yang mereka anut sebagai Sunda Wiwitan, yang artinya ajaran Sunda yang pertama. Hasil penelitian Yudhistira Garna, Adang Afandi, dan Anis Jatisunda sama-sama menyebutkan bahwa sesembahan orang Kanekes itu bukan 2 atau 3, tetapi 1 yakni Batara Tunggal. Yang menarik, di Kanekes ada cerita legenda tentang proses kelahiran Nabi Adam. Judulnya Adam Kaisinan. Orang Kanekes berasumsi dan percaya bahwa Batara Tunggal pernah menciptakan Adam 2 kali. Adam yang pertama gagal hingga akhirnya tertinggal dan menjadi gunung. Yang kedua kali adalah Adam yang sempurna, yang nenek moyangnya menjadi nenek moyang orang Kanekes. Mungkin terlihat seperti cerita yang lucu, tetapi jika dibandingkan dengan kenyataan yang ditemukan berupa fosil manusia purba Pithecanthropus di Pulau Jawa, serta dalam naskah Pangeran Wangsakerta yang juga menceritakan tentang keberadaan manusia purba Buta Purusa di Pulau Jawa, cerita orang Kanekes ini menjadi masuk akal. Karena manusia sempurna menurut Pangeran Wangsakerta dalam pustakanya adalah manusia-manusia yang datang dari dunia utara, yang berarti dari Yawana atau India. Sementara di Nusantara, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa pada saat itu merekrut manusia purba Buta Purusa, yakni Yaksa Purusa, Yaksa Mantare, Wamana Purusa, dan Wamana Purusageng atau manusia Jawa Purba. Di Kanekes setiap tahun ada acara muja yang dilaksanakan di Sasaka Domas. Yang dipuja di sana tak lain adalah Batara Tunggal. Di Sasaka Domas ada arca domas dari batu. Di sekitar arca domas ada yang disimbolkan dengan batu yang mengarah ke langit seperti di arca domas Gunung Salak. Dan ada juga yang berbentuk arca manusia. Jika iseng bertanya, kenapa orang Kanekes menyembah arca domas? Orang Kanekes akan menjawab, kenapa umat Islam juga menyembah batu Ka'bah di Mekah? Kalau dijawab itu kan arah kiblat, mereka juga akan menjawab sambil tersenyum, arca domas juga sama, cuma sebagai ciri saja. Sudahlah, sama saja, kalian menyembah Nabi Muhammad dan kami menyembah Adam. Kalian Sunda Tiri dan kami Sunda Wiwitan. Unsur religi dalam Sunda Wiwitan malah memiliki beberapa kesamaan dengan Islam. Beberapa hal dalam konsep ketuhanan dan kenabian dari Islam diakui oleh orang Baduy justru lebih dulu ada dalam ajaran Sunda Wiwitan, sehingga orang Baduy menjadikan orang Muslim sebagai saudara muda, karena menganggap ajaran Sunda Wiwitanlah yang pertama diturunkan oleh Allah sebelum ajaran Islam turun dan diajarkan kepada umat manusia di luar suku Baduy. Ya, orang Kanekes percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Gusti Nu Maha Suci, Allah Maha Kuasa yang menurut mereka dalam ajaran Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dalam nama tetapi dengan maksud Tuhan yang sama. Setelah alam semesta diciptakan, Allah dipercaya kemudian menurunkan Nabi Adam di hutan larangan, tempat suci orang Kanekes yang dianggap sebagai pusat alam semesta, dengan membawa ajaran Sunda Wiwitan. Kesucian hutan larangan disebabkan oleh keberadaan Sasaka Domas yang merupakan situs penting dalam ajaran Sunda Wiwitan. Sasaka Domas dipercaya sebagai pusat alam semesta, sehingga orang Baduy menjadikannya kiblat untuk menentukan ke arah mana rumah harus dibangun. Tepat di Sasaka Domaslah Nabi Adam memulai kehidupan di bumi dan memiliki keturunan yang kemudian menjadi suku Baduy seperti hari ini. Orang Kanekes percaya Nabi Adam diturunkan khusus untuk mereka saja, sehingga mereka mengaku sebagai umat Nabi Adam. Sedangkan tugas menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah di luar suku Baduy diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, orang di luar suku Baduy oleh mereka dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Itulah alasan kenapa orang Kanekes
Kanekes menganggap Islam sebagai saudara muda. Berdasarkan alasan itu juga, orang Kanekes merasa tidak terkena berbagai kewajiban yang dikenakan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai orang Islam, seperti kewajiban sholat, puasa Ramadan, zakat, serta haji dalam rukun Islam. Sedangkan untuk syahadat, ajaran Sunda Wiwitan mengenalnya dengan istilah syahadat Baduy. Berbeda dengan Islam, syahadat bagi orang Kanekes digunakan sebagai salah satu syarat dalam ritual pernikahan. Sikap tersebut dikarenakan anggapan orang Baduy bahwa berbagai kewajiban tadi baru turun ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sedangkan mereka sudah ada sebelumnya. Berbagai kewajiban yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW hanya berlaku bagi orang di luar suku Baduy. Sedangkan orang Baduy, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, hanya merasa memiliki kewajiban untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Adam. Namun pada dasarnya ini hanya bersumber dari sudut pandang orang Kanekes sebagai pengikut Sunda Wiwitan, sehingga sangat wajar ketika orang lain di luar suku Baduy, khususnya orang Islam, tidak sependapat. Di sini kita tidak bisa menyebut orang Kanekes itu primitif, karena mereka memiliki konsep agama yang jelas yang dianut oleh mereka. Bahkan jika dilihat lebih jauh, apakah mungkin ajaran Sunda Wiwitan sebenarnya agama Hyang di Pajajaran dan Pitara Puja yang dibawa oleh orang Yawana? Untuk menjawabnya, tidak akan selesai hanya dengan sekedar perbincangan selewatan, tetapi harus diteliti lagi secara ilmiah dengan hati yang terbuka. Namun yang pasti, mengapa agama Islam menjadi pedoman bagi orang Sunda, dan orang Sunda 99,9% beragama Islam, bisa jadi sebelumnya karena mereka juga sudah memiliki keyakinan religi yang sama, yakni monoteisme. Meskipun sudah masuk Islam, urusan Pitara Puja meskipun telah bergeser dari tema asalnya, tetap saja pada Hari Raya Idul Fitri, orang Sunda yang sudah beragama Islam sering memanfaatkannya dengan cara nyekar atau mengunjungi makam almarhum yang menjadi leluhur mereka. Entah sadar atau tidak, yang disebut nyekar dan ngembang ini sudah pasti dilengkapi dengan upacara menaburkan bunga di atas makam. Sekarang pun saat berziarah ke makam, tradisi nyekar dan ngembang ini tetap ada dan tidak bisa hilang. Hanya saja ada perbedaan. Pada zaman Pitara Puja dulu, barang yang ditaburkan dimaksudkan untuk meminta kepada karuhun. Sedangkan sekarang, setelah orang Sunda masuk Islam, sudah nggak boleh minta, ya kan? Jika langsung meminta kepada Batara Hyang Tunggal, ya sangat bisa. Namun, dalam kepercayaan Sunda di masa lalu, percaya meski tidak meminta sekalipun, sebetulnya para karuhun yang sempurna dalam proses kembalinya akan senantiasa tetap mengawasi dan menjaga. Mereka tidak lantas menjadi arwah penasaran atau berubah menjadi siluman dan terperangkap masuk ke alam jin. Namun tentu saja hal ini tidak sembarangan, karena karuhun sudah berada dalam bentuk yang sempurna. Hal lainnya yang masih sering digunakan yaitu acara 7 bulanan ibu hamil atau selamatan bayi. Biasanya menggunakan air dalam baskom dan diisi bunga 7 rupa. Tak hanya itu, acara siraman pengantin juga seringkali menggunakan kembang. Mantak aya paribahasa. Lamun hese jodoh cenah kudu dimandian make kembang 7 rupa. Hayo, tradisi-tradisi tersebut berasal dari para leluhur loh. Jangan asal karena sudah diberi doa ayat-ayat suci, lantas dikira sudah paling bersih. Nyatanya sebagian tradisi itu telah terjadi sejak ribuan tahun silam. Jangan sampai menjadi masyarakat yang munafik, menafikan hal-hal yang dianggap sesat, tetapi pada kenyataannya masih digunakan dalam beberapa ritual dalam kehidupan sehari-hari. Hatur nuhun, rahayu.